Shalom, pada kesempatan ini kita akan sharing dengan satu tema, itu temukan mimpi. Pernahkah kita berpikir kenapa bisa ada televisi, kenapa bisa ada radio, kenapa bisa ada pesawat terbang, kenapa sekarang HP semakin canggih, bahkan beberapa aplikasi di HP itu yang luar biasa. Ya dulu dia SMS-an cuma itu yang bisa, baru berkembang bisa BBM-an, bisa WhatsApp, bisa Facebook, dan sekarang bisa aplikasi Zoom dan beberapa aplikasi-aplikasi yang lain yang ada di HP, bahkan bisa berbelanja lewat HP. Saya memberitahukan kepada kita bahwa penyebabnya satu adalah bahwa ada orang-orang yang bermimpi mewujudkan sesuatu itu seperti apa dengan proses yang sangat keras yang mereka lalui. Nah, kesempatan ini saya juga mengajak kita semua, mari kita bermimpi ke depan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Ada seorang yang bernama Richard Templar dalam bukunya The Rules of Life, dia berkata bahwa rencana boleh masuk akal, tetapi mimpi itu tidak. Oleh sebab itu jangan batasi mimpi-mimpi kita dengan keadaan kita. Ya mungkin kalau sekarang kita melihat keadaan kita tidak banyak duit, tidak pintar, tidak sekolah dan lain sebagainya, ada beberapa hal yang menyebabkan juga kita sehingga kita menarik diri. Saya tidak bisa. Dalam bukunya Richard Templar tadi yang mengatakan bahwa jangan batasi mimpi Anda. Marilah kita bermimpi setinggi mungkin, seluas mungkin, bahkan semustahil mungkin, bahkan yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena kerinduan kita, mimpi kita itulah yang menjadi permasalahan antara kita dengan Allah kita yang kita sembah. Kemudian ada salah seorang lagi penulis buku The Magic Thinking Big, dia bernama David J. Schwartz. Dalam bukunya itu dia mengatakan bahwa ketika kita mampu berpikir besar, berpikir luas, maka kita bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa, bahkan hal-hal yang luar biasa. Ada seorang pengusaha Amerika, dia berkata bahwa mimpi kita menentukan masa depan kita. Dia bernama Lucinda Bassett. Sebab itu, marilah kita bermimpi seperti apa kehidupan kita ke depan, seperti apa keluarga kita ke depan, bahkan hal-hal apapun yang membuat kita ini semakin hari semakin maju, semakin hari semakin berkembang. Dalam sharing ini untuk menemukan mimpi, ada dua yang kita sharingkan. Yang pertama, mengapa kita harus menemukan mimpi kita? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya untuk menemukan mimpi itu? Yang pertama kita bahas, ada beberapa poin di situ. Mengapa kita harus menemukan mimpi kita? Karena dengan bermimpi, kita ini adalah kesegambaran dengan Allah yang harus diwujudkan di dalam diri manusia. Yang kedua, karena dengan bermimpi, kita menjadi seperti apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu menghendaki manusia itu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, harus berhasil, harus sukses. Dia memiliki rancangan-rancangan yang paling terbaik dalam kehidupan manusia. Dia tidak pernah merencanakan hal-hal yang terburuk, kecelakaan, apalagi membunuh manusia. Tapi dia datang untuk memberikan kita harapan-harapan yang luar biasa untuk hari depan yang penuh harapan. Yang kemudian, karena dengan bermimpi, kita juga buktikan diri kita ini bahwa kita ini adalah anak Allah, bukan anak setan. Karena dengan bermimpi juga kita menuju pada tujuan hidup kita untuk diatur oleh Tuhan sebagai saluran berkatnya untuk orang banyak, untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Itu mengapa kita harus bermimpi. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya mimpi ini bisa terwujud menjadi nyata dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita itu harus berpikir luas. Kita harus berpikir positif dalam segala hal dan berpikir kudus. Yang kedua, kita harus rela untuk memulai sesuatu walaupun itu hal kecil. Karena dengan perkara-perkara kecil yang kita kerjakan, ketika kita mampu menyukseskannya dengan luar biasa, bahkan Tuhan juga akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi.
Untuk mengerjakan segala sesuatu juga kita harus memiliki semangat, ya, dengan roh yang menyala-nyala. Kita ini jangan takut gagal untuk memulai sesuatu hal, walaupun itu hal kecil. Kenapa? Karena ada beberapa tokoh, kalau kita lihat misalnya tokoh Thomas Edison, berkali-kali mengalami yang namanya kegagalan sehingga baru dia bisa menghasilkan lampu listrik seperti yang kita nikmati saat ini, dan telepon. Dan ada beberapa lagi penemu lainnya, tokoh-tokoh yang luar biasa. Oleh sebab itu, dengan tema ini saya mengajak kita semua, marilah bermimpi dengan segan-segan, dengan tidak takut, tetapi mari juga mengandalkan Tuhan di dalam hal apapun yang kita impikan ini, sehingga bisa terjadi, bisa terwujud di dalam kehidupan nyata kita di hari-hari akan datang. Tuhan Yesus memberkati.